losing time, I'm fading fast. Toprak Razgatlioglu. Jelang debutnya di MotoGP, pembalap asal Turki itu akhirnya angkat bicara soal perubahan besar yang harus ia lakukan, bukan hanya soal motor, tetapi juga soal identitas gaya balapnya sendiri. Di Jakarta, Toprak datang bukan sekadar sebagai tamu kehormatan peluncuran tim Monster Energy Yamaha MotoGP, melainkan sebagai simbol dimulainya era baru dalam karirnya yang selama ini dikenal penuh aksi ekstrim. Toprak bukan nama sembarangan. 3 gelar juara dunia World Superbike adalah bukti bahwa ia bukan pembalap biasa. Di WSBK, ia dikenal sebagai sosok yang melawan hukum fisika, pembalap yang mengerem begitu agresif hingga roda belakang terangkat, gaya brutal namun presisi yang membuat publik menjulukinya Stoprak. Julukan itu bukan sekadar lelucon, melainkan cerminan karakter balapnya yang unik, liar, dan memukau. Namun, semua kejayaan itu kini diuji ulang saat Toprak melangkah ke panggung tertinggi balap motor dunia, MotoGP. Di hadapan media di Jakarta, Toprak tampil santai namun sorot matanya tegas. Ia sadar betul, MotoGP bukan WSBK. Dunia yang akan ia masuki jauh lebih kejam, lebih cepat, dan lebih menuntut kesempurnaan. Tanpa bertele-tele, Toprak mengakui bahwa gaya balapnya yang selama ini menjadi senjata utama justru bisa menjadi tantangan terbesarnya di MotoGP. Ya, mungkin saya perlu mengubah beberapa cara berkendara, ujarnya lugas. Kalimat sederhana, namun syarat makna. Seolah ia sedang mengatakan bahwa legenda, Toprak, siap berevolusi, bahkan jika itu berarti meninggalkan sebagian ciri khasnya sendiri. Perbedaan antara motor WSBK dan MotoGP bukan sekadar soal tenaga atau teknologi. Di WSBK, Toprak terbiasa dengan karakter motor yang mengandalkan gaya stop and go, pengereman keras, masuk tikungan dengan agresif, lalu melesat keluar. Gaya ini sangat cocok dengan motor berbasis produksi yang masih menyisakan karakter liar. Namun MotoGP adalah dunia lain. Motor prototipe dengan aerodinamika canggih, downforce besar, dan kecepatan menikung yang jauh lebih tinggi menuntut alur balap yang lebih halus, lebih mengalir, dan lebih presisi. Toprak tidak menutup mata akan fakta itu. Ia bahkan secara terbuka mengakui bahwa kecepatan di tikungan MotoGP memaksanya untuk berpikir ulang. Motor MotoGP memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi di tikungan dibandingkan dengan motor WSBK, katanya. Ini bukan sekadar pernyataan teknis, melainkan pengakuan jujur dari seorang juara dunia bahwa ia harus keluar dari zona nyaman. Di MotoGP, pengereman ekstrim ala Toprak belum tentu menjadi keunggulan. Salah sedikit, konsekuensinya bukan sekadar kehilangan waktu, tetapi bisa berujung crash brutal. Namun disitulah menariknya cerita Toprak. Alih-alih terlihat ragu atau defensif, ia justru menunjukkan sikap yang sangat dewasa dan terbuka. Di usia 29 tahun, Toprak berada di fase karir yang krusial. Ia bukan lagi pembalap muda yang sekadar belajar, tetapi juga belum terlalu tua untuk beradaptasi. Jika saya membutuhkan perubahan gaya berkendara, saya akan melakukannya, tegasnya. Kalimat ini seolah menjadi pernyataan perang terhadap keraguan publik yang selama ini mempertanyakan apakah Toprak cocok untuk MotoGP. Debutnya bersama Prima Pramac Yamaha juga menambah lapisan drama tersendiri. Yamaha dikenal sebagai pabrikan yang menuntut gaya balap halus, mengalir, dan penuh presisi. Filosofi ini sangat berbeda dengan karakter agresif yang selama ini melekat pada Toprak. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Yamaha memilih Toprak untuk mengubah dirinya, atau justru berharap Toprak membawa sesuatu yang berbeda ke dalam DNA Yamaha? Pertanyaan ini belum terjawab, namun satu hal jelas, adaptasi akan menjadi kunci. Kehadiran Toprak di Jakarta sendiri bukan tanpa makna. Indonesia adalah salah satu basis penggemar MotoGP terbesar di dunia, dan Yamaha paham betul bahwa sosok Toprak memiliki daya tarik luar biasa. Dalam acara peluncuran tim Monster Energy Yamaha MotoGP, Toprak berdiri sejajar dengan dua pembalap utama Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins. Pemandangan ini seolah menjadi simbol bahwa Toprak bukan sekadar pembalap WSBK yang numpang lewat, melainkan bagian penting dari masa depan proyek Yamaha. Di balik senyum dan sikap ramahnya, Toprak saat ini sedang berada dalam fase adaptasi yang sangat intens. Ia tidak lagi berbicara soal kemenangan atau podium, melainkan tentang memahami motor, memahami ritme, dan memahami batasan dirinya sendiri. Fokus utamanya bukan sensasi, melainkan konsistensi. Ia tahu, MotoGP tidak memberi banyak waktu untuk belajar. Setiap lap adalah ujian, setiap tikungan adalah seleksi alam. Menariknya, perubahan gaya balap yang dibicarakan Toprak bukan berarti ia akan sepenuhnya meninggalkan identitasnya.
Justru tantangan terbesarnya adalah menemukan titik temu antara agresivitas alami yang ia miliki dengan kebutuhan MotoGP yang menuntut keluasan. Jika ia berhasil menggabungkan keduanya, MotoGP bisa mendapatkan sosok pembalap yang benar-benar berbeda, seseorang yang mampu mengerem lebih dalam dari siapapun, namun tetap menjaga kecepatan menikung yang tinggi. Jakarta menjadi saksi awal dari transformasi ini. Di kota yang dikenal dengan dinamika dan kontrasnya, Toprak seperti sedang bercermin pada dirinya sendiri. Dari Stoprak yang ditakuti di WSBK, menjadi rookie MotoGP yang harus belajar dari nol. Perjalanan ini jelas tidak akan mudah. Kritik akan datang, ekspektasi akan menekan, dan setiap kesalahan akan diperbesar. Namun justru disitulah nilai seorang juara diuji. Toprak Razgatlioglu tidak datang ke MotoGP untuk sekadar mengisi grid. Ia datang membawa cerita, membawa keberanian untuk berubah, dan membawa ambisi besar yang belum ia ucapkan secara lantang. Di Jakarta, ia mungkin berbicara dengan nada rendah hati, namun pesan yang tersirat sangat jelas. Ia siap melakukan apapun untuk sukses. Mengubah gaya balap, mengubah kebiasaan, bahkan mengubah citra dirinya. Semua itu bukan masalah, selama satu tujuan besar masih ada di depan mata. Musim MotoGP akan segera dimulai, dan ketika lampu start padam untuk pertama kalinya dengan Toprak di grid, semua mata akan tertuju padanya. Apakah Toprak akan tetap hidup di MotoGP? Ataukah kita akan menyaksikan kelahiran Toprak versi baru, lebih halus, lebih cerdas, namun tetap mematikan? Jakarta hanyalah awal dari cerita panjang yang penuh tensi, drama, dan harapan. Satu hal yang pasti, MotoGP tidak akan sama lagi sejak Toprak Razgatlioglu memutuskan untuk berubah. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and